Penasihat Kapolri baru sadar ada bukti yang beratkan terpidana kasus Vina. Meski dalam kasus Vina Cirebon terpojokan, penasihat ahli Kapolri masih membela penyidik. Baru-baru ini, penasihat ahli Kapolri Irjen Pol. Purn. Arianto Sutadi kembali belak-belakan soal alat bukti yang menjerat para terpidana kasus Vina Cirebon tersebut. Diakui Arianto Sutadi, pihaknya baru sadar tentang adanya bukti chat yang membuat para terpidana dihukum berat. Bukti chat tersebut berasal dari hasil ekstraksi handphone Vina ternyata tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus Cirebon 2016. Saat sidang kasus Vina 2016 silam, tak ada saksi ahli yang khusus menjelaskan tentang bukti chat tersebut. Meski tak dijadikan alat bukti, namun penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menekankan bahwa kesalahan bukan dilakukan oleh penyidik kasus Vina Cirebon, melainkan jaksa penuntut umum. Arianto Sutadi menerangkan kewenangan penggunaan bukti di sidang kasus Vina Cirebon berada di tangan jaksa penuntut umum, JPU. Kalau yang namanya data sudah disampaikan ke jaksa untuk pembuktian maka digunakan atau tidak sudah kewenangan JPU. Karena penyidik hanya menyiapkan bahan yang akan dimasak, selengkap mungkin, yang memasak itu Pak Jaksa disodorkan ke Pak Hakim, kata Arianto Sutadi. Kini Arianto Sutadi mengatakan baru menyadari alasan Hakim menjatuhkan vonis seumur hidup pada terpidana kasus Vina Cirebon. Menurutnya pertimbangan Hakim bukan hanya bukti yang sederhana. Saya baru sadar, sekarang ternyata yang selama ini saya tanda tanyakan, Pak Hakim kok hanya dengan bukti sesimple itu kemudian dia menjatuhkan hukuman berat. Sekarang pantesan, kata Arianto Sutadi. Arianto Sutadi mengatakan rupanya Hakim juga mempertimbangkan bukti ekstraksi handphone Vina. Ternyata bukti yang disampaikan waktu persidangan itu tidak hanya keterangan saksi tok. Walaupun ada yang mencabut, katanya, Arianto mengatakan hasil ekstraksi handphone ini menjadi salah satu kerja scientific investigation dalam kasus Vina Cirebon. Tapi di samping keterangan saksi itu juga didukung bukti fakta yang termasuk scientific investigation, kata Arianto Sutadi. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan bahwa sebenarnya hasil ekstraksi handphone itu tidak dimasukkan penyidik sebagai alat bukti. Data ekstraksi dari handphone tidak menjadi bagian dimasukkan untuk bukti perkara ini, tetapi tangan Tuhan bekerja dia ada di berkas ini. Bukti ekstraksi ini tidak dimasukkan untuk dijadikan alat bukti dari perkara pembunuhan pemerkosaan Vina, kata Edwin Partogi Pasaribu. Menurutnya hasil ekstraksi ini ada dalam berkas namun tidak masuk ke daftar isi berkas penyidik kasus Vina Cirebon. Tidak masuk ke dalam daftar isi dan tidak pernah ada hasil ekstraksi ini dijadikan sebagai bukti surat, tidak pernah ada yang dimintai keterangan sebagai ahli. Memang tidak pernah dimasukkan sebagai alat bukti di persidangan oleh kepolisian, kata Edwin Partogi Pasaribu. Walau begitu Arianto Sutadi menekankan bahwa itu semua bukan kesalahan penyidik. Oke penyidik tidak menampilkan itu, tapi penyidik tidak menjadikan barang bukti tidak lagi disalahkan ke penyidik. Karena yang butuh alat bukti itu jaksa. Jaksa kalau ada alat bukti yang dibutuhkan pasti minta dia, kata Arianto Sutadi. Hasil ekstraksi handphone menjadi penting karena menunjukkan perbedaan waktu antara isi dakwaan dengan kejadian kasus Vina Cirebon yang sebenarnya. Dalam kesaksian sidang kasus Vina disebutkan Eki dan Vina dikejar dan dilempari pelaku pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Namun hasil ekstraksi handphone tertera chat Vina dan Widya Sari pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Artinya Vina masih hidup pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni tuding Vina Cirebon lakukan pekerjaan negatif malam hari. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, menuding almarhumah Vina Cirebon melakukan pekerjaan yang tidak sepatutnya. Kesimpulan tersebut diambil Pitra Romadoni seusai ia melihat bukti chat hasil ekstraksi ponsel Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Vina korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana menuduh Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widya Sari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang mendampingi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo ngejob apa malam-malam. Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu lo, kata Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari, kata Pitra Romadoni.
Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana, curiga Vina korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Bukan percakapan terduga almarhum ya. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni. Saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. Makanya saya minta didalami kalau bisa polisi memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapannya. Saya mencurigai aja ada sesuatu, kata Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. Itu cuma bercandaan dari Vina ke aku kalau gak salah, kata Mega Lestari. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widya Sari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widya Sari sebesar Rp50.000. "Wid, kamu ada uang nggak?" Dia bilang gitu. "Emangnya buat apa? Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut," kata Widya Sari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau, kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Pengacara Ibtu Rudiana terlanjur malu saat cecar Widya Sari dan Mega Lestari soal chat mencurigakan di kasus Vina Cirebon. Pengacara Ibtu Rudiana rupanya tak memahami data ekstrasi handphone yang dia miliki. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menerangkan bahwa data ekstrasi handphone Vina didapat dari berkas P19 yang diserahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri Cirebon. Dalam data tersebut terbongkar percakapan Vina dengan sejumlah orang, di antaranya Widya Sari dan Mega Lestari. Namun Pitra Romadani, pengacara Ibtu Rudiana, justru menyimpulkan lain. Pitra awalnya menyoroti satu nomor yang ia yakini merupakan milik Mega Lestari. Rupanya Pitra menyoroti isi chat yang berisi, "Gak sok Ira baik kate dimarahin gajol." Widi dan Mega menerangkan bahwa Ira merupakan bahasa Cirebon yang artinya kamu. Sontak saja, Pitra Romadoni yang tadinya sudah terlanjur percaya diri membangun narasi, justru menjadi terkejut. Sampai kemudian Pitra Romadoni mempertanyakan isi chat, "Ira jadi gak ngejobnya? Mbak Mega ini sering ngejob ya malam hari ya? Ini konteks percakapan ini. Ira jadikan ngejobnya?" tanya Pitra Romadoni. Pitra kembali dibuat malu oleh teman Vina, Mega Lestari. Mega menerangkan bahwa chat tersebut sebagai candaannya dengan Vina. "Itu cuma bercandaan dari Vina ke aku kalau gak salah," kata Mega Lestari. Pitra Romadoni rupanya tak puas sampai di situ saja. Ia kembali mencecar Mega dan Widi soal chat ngejob di handphone Vina. Setelah Ira, Pitra Romadoni mempertanyakan soal sosok Teh Ayu. Dia mengatakan bahwa sosok Teh Ayu juga mengirim chat soal job. Perdebatan Pitra kemudian dipotong jeda iklan, sampai kemudian Widya Sari dan Mega Lestari sudah tak lagi terhubung dalam forum tersebut. Pitra Romadoni justru menganggap bahwa Widi dan Mega kabur. Pitra Romadoni masih sangat penasaran dengan sosok Teh Ayu. Sampai kemudian baru bisa disimpulkan bahwa Pitra Romadoni salah membaca data. Pitra menganggap data yang dimilikinya merupakan hasil ekstrasi handphone Mega dan Teh Ayu. Padahal pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menerangkan data ekstrasi ini didapat dari berkas kejaksaan yang diserahkan oleh penyidik kepolisian. Edwin memastikan bahwa data tersebut adalah ekstrasi handphone Vina saja.